Bagaimana Islam memandang peperangan yang terjadi pada saat ini? Saya kutip Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini sering terjadi konflik, sering terjadi peperangan antar negara. Yang kita saksikan terjadinya peperangan pada saat ini antara negara yang mayoritas non-muslim dan negara mayoritas muslim. Di Timur Tengah yang notabenanya mayoritas muslim, hampir semua negara tunduk pada negara non-muslim. Beberapa negara sudah ditaklukkan oleh negara non-muslim. Ambil saja contohnya Irak, Syria, dan yang masih berlangsung saat ini ada Palestina. Demikian juga Iran. Pada saat ini terjadi peperangan antara Palestina dan Israel. Kemudian melebar ke beberapa negara seperti Yaman, yakni kelompok Houthi, dan Lebanon. Sekarang merambat lebih luas lagi pada negara Iran yang notabenanya negara Islam. Kemudian Amerika ikut campur dalam peperangan ini. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang peperangan ini? Dan bagaimana seharusnya kaum muslimin bersikap? Bagaimana Islam memandang peperangan yang terjadi pada saat ini? Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering menggelitik dalam diri umat Islam, saya kutip Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Rasulullah pernah menjelaskan surat Al-Anfal ayat 60 ketika beliau berkhutbah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah secara spesifik memaknai quwwah yang termaktub dalam surat Al-Anfal ayat 60, yaitu salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang dimaksud memberitakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda sedang beliau berada di atas mimbar, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan. Ingatlah bahwa sesungguhnya kekuatan ialah memanah. Ingatlah bahwa sesungguhnya al-quwwah ialah memanah. Ingatlah bahwa sesungguhnya al-quwwah ialah memanah. Jadi menurut penafsiran Rasulullah pada saat itu, bahwa wa'iddu lahum, persiapkanlah untuk menghadapi musuh, mastata'tu, dengan apa saja yang kamu sanggupi, min quwwatin. Ketika Rasulullah menjelaskan min quwwatin, Rasulullah menegaskan ala annal quwwah, ketahuilah bahwa maksud al-quwwah di sini ar-ramyu, yaitu memanah. Jadi berdasarkan hadis di atas, pada saat Rasulullah berkhutbah ketika menjelaskan lafaz quwwah min quwwatin, yaitu kekuatan yang paling jitu, yang paling mematikan, kekuatan yang paling bagus, yaitu memanah. Sampai Rasulullah mengulang 3 kali. Ala annal quwwata ar-ramyu, ala annal quwwata ar-ramyu, ala annal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah.
Jadi pada saat Rasulullah berjuang menghadapi kaum kafirin, kekuatan yang paling bagus itu adalah memanah. Jika ada sahabat atau kaum muslimin pandai dalam memanah, itu sangat bagus sebagai kekuatan. Apalagi kaum muslimin atau para sahabat dalam memanah sambil menaiki kuda, itu sangat luar biasa. Rasulullah ketika memahami ayat ini tentu bersifat lokal, bersifat temporal. Karena jika ditarik pada saat ini tentu kekuatan memanah bukanlah suatu kekuatan yang luar biasa. Justru sekarang memanah sebagai latihan, sebagai olahraga, sebagai latihan untuk melatih, memfokuskan diri pada suatu objek. Memanah sebagai olahraga pada era saat ini. Jika dikaitkan dengan era saat ini, tentu penafsiran Rasulullah sudah tidak lagi kompatibel. Bukan berarti Rasulullah salah, tidak. Melainkan pemahaman yang disampaikan pada para sahabat itu sesuai dengan waktu, di mana pada saat itu kekuatan yang paling bagus adalah memanah. Berbeda halnya jika Rasulullah umpama hidup pada saat ini, tentunya tidak mungkin kemudian menjelaskan bahwa memanah itu adalah yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat. Jadi penafsiran Rasulullah bersifat lokal, bersifat temporal, hanya berlaku pada kondisi tertentu atau tempat tertentu. Jadi untuk memandang peperangan-peperangan yang terjadi pada saat ini, sebenarnya Al-Quran sudah memberikan suntikan, sudah memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar wa'iddu lahum, persiapkanlah kalian untuk menghadapi musuh dengan segala kemampuan yang ada. Pada era saat ini, kekuatan yang dimaksud berbeda dengan kekuatan di masa Rasulullah. Kekuatan pada saat ini antara lain kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan militer, kekuatan persenjataan, bahkan persenjataan yang menggunakan teknologi. Jadi seharusnya umat Islam pada saat ini mempersiapkan sesuai tempat dan waktunya. Pada ayat ini sebenarnya umat Islam didorong oleh Al-Quran untuk mempersiapkan dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi musuh. Akan tetapi yang terjadi pada saat ini, umat Islam justru hampir tidak ada yang kemudian bisa menandingi dunia-dunia barat atau negara-negara non-muslim. Kenapa demikian? Tentu banyak faktor yang kemudian mempengaruhi kenapa umat Islam itu tidak bisa menandingi negara-negara barat, negara-negara non-muslim. Antara lain, dalam memahami ayat sering terkekang dengan madhab-madhab atau aliran-aliran atau suatu pemikiran sehingga tidak bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Seperti contohnya, atau ketika memahami sebuah ayat hanya tetap terpaku dengan pemahaman-pemahaman klasik, pemahaman-pemahaman salafus soleh, tanpa memverifikasi, tanpa menyeleksi, tanpa mengkritisi, diambil begitu saja. Bukan berarti menyalahkan ulama-ulama klasik atau bukan menyalahkan salafus soleh dalam memahami sebuah ayat, tapi kadang pemahaman-pemahaman klasik sudah tidak kompatibel dengan era di mana Al-Quran ini ada, dengan era pada saat ini. Sebagaimana contoh surat Al-Anfal ayat 60 ketika Rasulullah menjelaskan min quwwatin, yang dimaksud kekuatan di sini adalah kekuatan memanah. Ini bukan berarti Rasulullah salah, tidak. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu tanpa mengurangi rasa takdim kepada beliau
Rasulullah, tanpa mengurangi rasa iman kepada Rasulullah. Justru karena keimanan kita, kepercayaan kita kepada Rasulullah, kemudian mencari substansi dari pemahaman beliau Rasulullah. Karena tidak mungkin Rasulullah salah dalam memahami. Sehingga ketika ada pemahaman yang sudah tidak kompatibel, maka harus dicari substansi dari pemahaman Rasulullah. Jadi kalau dikaitkan dengan era saat ini, yang dimaksud kekuatan antara lain kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, dan kekuatan militer, serta kekuatan persenjataan. Inilah yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk menghadapi ancaman, untuk menghadapi musuh-musuh yang mendolimi pada kita. Seharusnya ini yang dilakukan oleh umat Islam, bukan malah menyerang antara umat Islam, bukan malah saling menjatuhkan antar umat Islam. Hal ini juga menjadi menghambat untuk kemajuan umat Islam sendiri ketika perbedaan dijadikan permusuhan, ketika perbedaan dipahami bukan suatu keniscayaan. Ketika memahami suatu perbedaan bukan keniscayaan, maka antar kelompok, antar umat Islam, antar satu umat Islam dengan umat Islam lain akan selalu bermusuhan, akan selalu saling menjatuhkan, bahkan yang sering terjadi antar kelompok pun malah saling menghasut, saling adu domba. Itu justru akan melemahkan umat Islam itu sendiri. Inilah salah satu kelemahan umat Islam, sehingga oleh musuh dimanfaatkan perbedaan-perbedaan ini agar antar sesama Islam terpecah belah. Jika demikian, maka bagi musuh lebih mudah untuk menghadapinya. Jadi, sikap umat Islam dalam memahami kondisi saat ini, peperangan yang sering terjadi pada saat ini, seharusnya mempersiapkan diri, belajar, mempersiapkan diri, kekuatan yang diperlukan. Tentunya harus dengan ilmu. Man arad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arad akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa saja yang mau sukses di dunia, maka harus dengan ilmu, dan siapa saja yang mau sukses di akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Oleh karena itu, sebagai umat Islam harus mempersiapkan diri, kekuatan-kekuatan yang dibutuhkan pada kondisi saat ini. Baik politiknya diperkuat, persatuan umat Islam diperkuat untuk menghadapi ancaman-ancaman yang akan terjadi. Ekonomi umat Islam harus diperkuat, teknologi umat Islam harus diperkuat. Demikian juga militer, persenjataan umat Islam harus kuat. Jangan kemudian diadu domba, jangan kemudian mau ini ilmu umum, ini ilmu agama, ini ilmu kafir, ini ilmu Islam. Karena jika demikian, maka umat Islam tidak akan pernah bisa bangkit dari keterpurukan ini, sebagaimana masa keemasan umat Islam. Dan juga yang sering kita dengar, ketika umat Islam memahami dari beberapa ilmu, dari beberapa aspek ilmu, seringkali dia akan dicap sebagai pemahaman liberal.